Nah, untuk omsetnya sendiri ini kira-kira bisa dapat berapa nih, Bu? 200 botol sekali produksi dengan bawang yang saya pakai kira-kira 30 kilo ya. Keuntungannya dengan 200 botol ini kita bisa jadi 400 botol untungnya. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, aku sudah sama salah satu pelaku usaha di Karawang nih ya. Ini produknya udah mejeng, sambal kering bawang goreng pedas. Mantap. Mereknya apa, Bu? Acem ya. Kita akan nanya-nanya, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu. Namanya siapa, Bu, dan punya produk apa nih? Nama saya sebetulnya Raden Siti Supriatiningsih. Cuma kita suka dipanggil Ibu Acem atau Bu Titin ya. Kalau di UMKM itu katanya biar seru, pendek lagian. Udah berapa lama nih punya bisnis ini? Acem bawang ini saya setahun ya, September kemarin tuh setahun. Berarti sekarang udah 15 bulan ya. Kebetulan untuk halal kita udah lengkap semuanya. Nice. Jadi saya langsung berani produksi ini langsung beredar. Oke. Iya. Ini nih, Bu, ada beda nih. Ini Oh, sama iya. ini beda nih. Kenapa nih beda nih? Ini yang mana yang duluan nih? Yang duluan yang ini, yang kuning. Awalnya saya mungkin bikin branding sendiri, ini sendiri, makanya ada yang masih terpisah dengan level ya. Awalnya juga belum ada level, makanya saya terakhir terbentuknya level itu. Setelah jadi rebranding ya? Iya. Awalnya yang ini teman-teman, sekarang punya logo baru, kemasan baru, desainnya yang ini. Iya. Oke. Kemudian Ibu, kenapa Ibu memilih bisnis goreng bawang ini, Bu? Mungkin sudah memikirkan jauh hari sebelumnya. Saya meski usaha apa, kita tidak mungkin setiap hari harus membuat, kan mungkin kita butuh tenaga, capek, dan kita juga perlu refreshing ya. Iya. Saya berpikir mungkin dulu saya pernah bekerja juga, jadi ini lebih simpel, membuat produk yang tahan lama. Saya tidak usah repot-repot harus setiap hari bergerak kemana-mana gitu. Ini mungkin tahan berapa bulan, kita naruh di suatu tempat, kita tinggal menaruh, ambil hasil sambil menyimpan dengan produk-produk yang kita buat ini. Jadi kita hemat energi, hemat waktu, untuk keluarga juga ada. Jadi kita pembuatannya partai banyak, edarkan. Mantap. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian ini ada yang menarik nih, kan tadi ada perubahan logo ya, kemasan, desain kemasan. Jadi menurut Ibu seberapa penting sih logo ataupun brand buat sebuah produk kayak gitu, Bu? Menurut saya ini penting sekali ya. Karena waktu saya sebelum bergabung dengan UMKM, memang itu udah masuk ke toko ya. Tapi rasanya masih tidak pede. Orang lain kok bagus, punya saya nih ada yang kurang apa gitu. Setelah masuk UMKM banyak yang memberi saran, yang memberi masukan buat saya. Terus ada yang, Bu, ini brandingnya harus diganti, mungkin akan lebih baik. Alhamdulillah saya memang halal keluar, PIRT-nya masuk, saya jual di toko dengan medsos juga ya. Dengan medsos saya tidak punya toko, tapi saya memiliki tempat untuk konsinyasi, orang itu akan mencari ke toko yang saya tunjuk di medsos tersebut. Alhamdulillah sekarang omsetnya nambah dan tokonya juga bertambah. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang logo ataupun desain grafis sangat penting untuk sebuah bisnis. Jadi jangan sampai teman-teman meluputkan desain grafis untuk usaha teman-teman. Kemudian nih, Bu, aku masih ada banyak pertanyaan nih. Di awal ataupun untuk memulai bisnis bawang pedas ini nih, Bu, ini modalnya berapa nih, Bu? Sebenarnya untuk awal-awal ini kita jangan dulu memakai modal besar ya, atau pinjaman. Andaikan gagal, kita mau ganti dari mana? Kalau gagal kan sayang, kita tidak terjual ya. Jadi kita dengan modal 500.000 mungkin saya waktu itu, karena harga bawangnya itu bukan bawang biasa. Bawangnya itu bawang Sumenep, sering di atas 340 gitu ya.
Nah, dengan sedikit itu, dengan bahan lain, dengan botol yang dulu belum ditemukan harga yang pantas, saya masih berat ya. Dengan harga botolnya bisa sampai sekian ribu. Alhamdulillah makin kesini kita berusaha untuk menekan biaya produksi kemasan, biar kita ada untung, tapi tidak ada kenaikan dari saya waktu itu. Walaupun harga bawang naik, kita tetap stabil harganya flat aja segitu. Di toko sama untuk harga reseller itu ke toko dengan cara konsinyasi. Alhamdulillah sampai hari ini toko-toko tidak ada yang mengeluh. Cuma sebelum tanggal kadaluarsa udah saya tarik. Saya menghindarkan terjadi sesuatu dari tanggal yang telah saya cantumkan di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen mau mulai bisnis terus bingung buat modal, bisa dicontoh nih bisnis bawang acem nih ya. Jangan sampai karena keterbatasan modal pengen, aduh ini bisnis ini 10 juta misalkan 20 juta. Ini bunganya dari 500.000 ya Bu ya. Jadi jangan ada alasan buat teman-teman nggak memulai bisnis karena keterbatasan modal teman-teman. Nah selanjutnya nih Bu, tadi kan udah ngobrolin soal modalnya. Nah untuk omsetnya sendiri ini kira-kira bisa dapat berapa nih Bu? Kalau saya untuk setiap pembuatan botol ini saya 200 botol sekali produksi. Dengan bawang yang saya pakai kira-kira 30 kilo ya. Saya hampir 200 botol lebih itu saya langsung keluar. Itu untuk 3 toko. Karena sekarang si toko-toko itu sudah tidak saya simpan 20 atau 15 botol. Sudah 150 sampai 100 botol untuk setiap 2 minggu. Jadi perputarannya lebih cepat. Keuntungannya dengan 200 botol ini kita bisa jadi 400 botol untungnya. Nice. Alhamdulillah, tapi kita harus mencoba untuk menekan biaya produksi. Pegawai kita kerjakan selagi masih mampu sendiri, kita bisa masih ada waktu, kerjakanlah sendiri. Kalau sudah partai besar, toko yang sudah kita itu sudah meluas, silahkan kita ada bagian pengupas, ada yang menggoreng gitu. Kebetulan saya masih sendiri ini. Pengupasnya ada 1 orang. Berarti bisa dikatakan 2 minggu itu bisa keluar 200 botol ya. Berarti 1 bulan itu bisa 400 botol. Dan kalau ini harganya 23 untuk reseller. Nah. Kalau saya jual sendiri mungkin 25, toko bisa lebih dari segitu. Harga retailnya itu berarti 25 ya. Silakan aja kali 25.000 kali 400 tuh. Udah berapa tuh, Dek? 10 juta. No, 400 botol loh. Belum lagi nanti bakal ekspansi dengan label-label yang baru. Nah, itu ya. Ini baru bisnis rumahan, belum nanti misalkan sebulan bisa sampai 10.000 botol. Tidak terpegang, saya punya pegawai. Wah, udah nggak kepegang tuh kalau 10.000 botol. Ini 400 baru sama sendiri ya. Baru sendiri loh ini 400 botol. Oke teman-teman, gimana? Tertarik buat bisnis? Mulai dari sekarang. Kemudian nih Bu, awetnya sampai berapa bulan gitu Bu? Ini sebenarnya tahannya sampai 6 bulan. 6 bulan. Karena kita memakai mesin spinner ya. Mesin spinner ini sekali mengeringkan tuh 5 kilo sampai 1 jam. Terus aja kita tunggu, minyaknya kan habis, kering, ringan, tahan lama. Cuma saya di toko, saya expirekan 4 bulan. Oke. Sebelum 4 bulan kita sudah narik. Tapi memang selalu habis, tidak pernah ada sisa. Iya. Gitu. Kemudian nih Bu, tadi kan sistem konsinyasi ya, titip di toko-toko gitu ya. Nah, kemudian bakal buka kayak sistem reseller nggak Bu? Ataupun ada teman-teman yang punya toko pengen dimasukin juga produknya, itu gimana nih? Memang selama ini yang saya tunggu sekarang, siapa yang mau jadi reseller untuk bawang saya ini, silahkan. Saya di medsos juga sudah membuka pintu yang akan menjadi reseller, silahkan. Mungkin kalau kita belum mengenal ya, rata-rata yang reseller itu belinya cash, bayar cash. Karena sekarang kita bukan tidak percaya, walaupun teman juga ya, kita atau sahabat, orang bisa aja ya. Jadi saya silahkan yang akan menjadi reseller ini, saya tunggu dengan harga sama semuanya, saya dengan harga 23.000. Tapi kalau saya jual sendiri mungkin 25 ya. Tapi toko-toko yang sudah saya konsinyasi itu varian. Rata-rata sampai batas ya 29 atau 28. Di Bandung 30 kok banyak yang jual ini, tapi kita ingin laku cepat kan. Jadi mungkin bisa di bawah itu. Jadi teman-teman yang pengen jadi reseller, beli langsung, hubungi aja nanti IG-nya. Aku kasih tahu di akhir nanti ya. Kemudian nih Bu, kan udah lama nih, udah setahun setengah ya Bu ya. Pasti dong udah punya banyak pengalaman terkait bisnis. Punya nggak sih tips-tips buat teman-teman yang ingin berbisnis nih dari Ibu? Kalau untuk tip itu mungkin kalau untuk pembisnis pemula itu kayaknya takut-takut ya.
Karena dia seolah-olah mau bisnis itu membutuhkan modal tuh sampai puluhan juta sampai pinjam bank. Sebenarnya untuk usaha ini untuk menjadi besar kita cukup dengan yang uang kita miliki dari uang belanja lah istilahnya ya. Sedikit aja, tapi kita harus banyak idenya. Kalau sudah jualan jangan langsung didiamkan aja di toko. Kita pantau setiap minggu apa sih keinginan toko itu. Ini juga tadinya kan saya cuman original dengan pedas aja. Saya maaf ya saya sebutkan waktu itu dari koperasi ITB ya, pesan 100 botol tapi dia minta memakai level. Saya buat makanya sampai hari ini saya memakai level. Itu mahasiswa ITB memang sukanya pedas ya. Mereka tuh mahasiswa masih pada muda ya. Jadi mereka minta disarankan tuh habis terus memang 100 botol juga. Itu pedas sampai level 10 katanya masih kurang pedas. Ini tipnya lagi, andaikan menyimpan di satu toko, kita jangan dibiarkan aja ditaruh begitu, tapi pantau apa sih kesukaan di sini, karena setiap toko itu tidak sama kesukaannya. Varian aja di situ, misalkan, oh di sini sukanya kue ini, oh di sini nggak masuk barang saya yang ini, mungkin kita bisa ide lagi bikin barang yang lain yang laku di situ. Itu aja, mungkin lebih baik kita jangan pakai modal pinjaman ya, uang sendiri. Ini juga nanti kalau kitanya uang itu rajin ditabung, kita bisa lebih banyak dengan modal yang hasil penjualan ini. Itu saja kalau untuk tip dari saya ya. Itu ya teman-teman, jadi punya uang berapa yang ada di kantong ya, jangan sampai menggunakan uang pinjaman. Jadi ya yang ada aja dimaksimalkan, tinggal punya ide kreativitasnya terus eksekusi ya Bu ya. Kemasan. Oh, percantik juga kemasan. Kemasan mungkin udah tahu ya, kalau kita cantik orang akan melirik ya. Kemasan dipercantik, diperindah, nah orang akan melirik. Orang ada yang ngomong apa, tidak usah peduli, ini hasil karya kita sendiri. Itu aja. Oke, mantap. Oke, terakhir nih Bu, kalau ada yang pengen beli sambal kering bawang goreng Acem ini nih, ini bisa menghubungi kemana? Ke Instagram kah, ke Facebook kah, atau bisa, kemana nih? udah Linktree kebetulan ya. Jadi kita kalau di Facebook itu udah langsung ke nomor Facebook saya, WA saya. Di Instagram juga sama, Acem sambal kering Instagramnya. Oke. Acem sambal kering. Terus kalau untuk WA-nya 0882 1240 6979. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih bincang-bincang kita dengan bawang goreng pedas mereknya Acem. Jangan lupa buat teman-teman beli ini ya, bisa di Instagramnya. Ada di Facebook sudah dicantumkan toko-toko yang konsinyasi dengan Acem ini. Kita tidak usah jauh-jauh, di Tuparep semuanya toko sudah punya Acem. Kalau PT di BMJ kebetulan untuk Pindo Deli ya kita stop dulu, sama Tomiko kebetulan lagi pembenahan, jadi kita baru ada yang di Tuparep sama Lavanda. Semuanya udah ada. Frozen food juga udah ada di Adiarsa. Oke ya, itu dia tadi buat warga Karawang di daerah Tuparep, toko-toko udah banyak ya, tinggal dicari aja di situ. Oke, terima kasih Bu udah ngobrol-ngobrol sama Kebun Desain. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi. Silahkan bagi yang suka dengan video ini di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga di share ya, biar bermanfaat buat teman-teman yang lain, biar semangat buat bisnisnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.